Ya sih. Amiri gimana pertama kali lihat Thailand sama poster ini? Kalau dari sudut pandang orang tua, memang kita, ya aku sih pengen penasaran kan, karena aku sendiri belum nonton kan. Ini kan sebenarnya relate banget dengan kehidupan pribadi aku, karena dimana aku tuh memang orang tua yang memang memiliki anak seumuran Jo dan juga Magnus. Jadi isu ini tuh sebenarnya rasanya isu yang common, tapi pada saat aku sebagai pelakunya, ini menjadi sesuatu yang diperlukan oleh aku sebagai orang tua. Jadi supaya aku tidak salah langkah untuk mendidik anak atau mengarahkan mereka untuk memilih masa depan mereka. Ada apa gitu atau mungkin Kalau ada aku sebagai orang tua ngelihat kesehatan mental itu sangat utama, apalagi kalau di zaman sekarang ini. Aku banyak melihat contoh-contoh soal, mungkin karena sekarang zamannya sosial media kan, jadi gampang. Banyak anak-anak yang memiliki kesehatan mental yang tidak baik, akhirnya berdampak bukan hanya dia ke masa depannya, pendidikan dan lain sebagainya, tapi dia bisa jadi stres dan juga bunuh diri. Itu sebenarnya sesuatu hal yang bagi orang tua itu kayak bom waktu. Kita nggak bisa melihat sekarang, kita padahal yang menciptakan itu adalah orang tua. Nah saya sebagai orang tua punya ketakutan di situ, jangan sampai apa yang saya lakukan itu ternyata punya dampak negatif untuk anak saya. Insya Allah jangan. Pengorbanannya kedua belah pihak, tidak hanya si anak tapi orang tua juga. Dan itu tidak nyaman sebab kedua belah pihak membutuhkan satu proses menjalani hidup dengan sewajarnya, tidak berlebihan, tidak juga dipenuhi dengan emosi. Jadi kalau menurut saya ketika kita bisa berdiskusi dengan tujuan saling support, maka ya itu mungkin salah satu dari kunci utama untuk keselarasan hidup, atau apalagi yang berkaitan dengan generation gap antara orang tua ke anak. Berarti komunikasi yang paling penting ya Om, yang bisa dibilang. Nomor satu, dan terus belajar karena nggak pernah ada habisnya. Zaman berubah, pola berpikir berubah, pola kehidupan berubah, kita harus selalu mengupdate. Terus kalau media sosial itu is a yes or is a no buat anak-anak? Bagi saya sih yes. Bahkan kalau kita tahu cara penyikapannya akan bisa menjadi tools relatif gratis yang sangat efektif untuk menjangkau seluruh dunia, katakanlah begitu. Kondisinya adalah ketika kita masuk ke ranah sosmed juga sebagai hiburan kita, maka sekian puluh persen kita terserap masuk dan menyikapi sosmed itu sebagai hiburan. Kita lupa pada misalnya strategi apa yang harus saya tempuh, apa yang ingin saya bagi kepada society, kepada orang-orang yang seumuran dengan saya, yang di bawah saya, yang di atas saya. Karena keasikan menyikapi itu sebagai hiburan, itu saja. Padahal itu sebenarnya tools yang amat sangat efektif. Dan psikolog pun dibutuhkan nggak sih Om terkait hal ini? Jujur, untuk hal yang ini saya agak kuno. Ayolah, bisa lah, jangan manja lah. Hidup gak seberat yang kamu bayangkan. Be tough, ngobrol, tanya, marahlah. Tapi habis itu solusi yang dicari, bukan terus bergelut pada emosi-emosi negatif dan dibawa pada keseharian. Harus punya juga kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri sih, terus terang, karena itu makin kesini makin penting dimiliki. Untuk segi dari anak muda-mudanya, Untuk karakter Om sendiri Saya? seperti apa sih? Baik, saya berperan sebagai Brata, ayahnya Magnus, seorang ayah yang baik hati. Kenapa baik hati? Karena dia pekerja keras, dia punya kisah sukses dalam hidupnya, dia punya masa lalu yang tidak mengenakan, dan dia menerapkan hal itu kepada anaknya. Namun lagi-lagi dia tipe ayah yang lupa bahwa situasi berubah dan
anak pun memiliki alur kehidupannya sendiri. Orang tua memberikan pilihan 1, 2, 3, tapi jangan terjerumus ke pemaksaan. Untuk dari segi anak mudanya seperti apa mungkin melihat ini kan karakter dan aku tertarik sama pertanyaan yang sebagai anak itu sih tadi. Kalau karakter mungkin tadi ada di kalau karakter Maria sendiri karakternya friendly, easy going, di salah satu support system terbesarnya untuk Jovanka di karakter utamanya. Dia juga jadi tempat ceritanya Jovanka karena dari segi cerita sama sahabatnya itu bisa aku bilang 90% ceritanya Jovanka itu diketahui oleh Maria dibandingkan orang tuanya tahu sendiri. Dan dari situ kita bisa lihat adanya perbedaan penyampaian emosi dan juga kisah hidup seorang anak yang akhirnya dibagikan kepada teman sebayanya dibandingkan dengan ke orang tuanya sendiri. Kayak gitu sih kalau dari karakter Maria. Kalau aku di sini sebagai Koko, aku berperan sebagai Koko. Koko itu adalah satu-satunya sahabatnya Magnus. Jadi dia tuh dekat banget sama Magnus karena mereka itu tergabung dalam satu organisasi di mana siswa anak SMA itu suka naik gunung. Mahasiswa ya apa ya? Sispala. Terus jadi ketika si Magnus memutuskan untuk tidak lagi naik gunung, jadi Koko ini satu-satunya orang yang mencoba untuk membujuk lagi si Magnus ini untuk naik gunung. Karena itu kan salah satu hobinya Magnus dan dia tuh juga salah satu teman yang pendengar yang baik. Terus dia juga sebagai temannya Maria Jovanka, karena Jovanka pun butuh informasi tentang Magnus itu dari Koko. Terkait pertanyaan yang dari anak, dari POV orang tua tadi, kalau dari anak memang ada cerita-cerita, banyak dari cerita dari teman-teman, aku pun sendiri. Kadang kita tuh untuk berkomunikasi dengan orang tua itu kadang ada gap antara pemaknaan soal berbakti gitu ya. Jadi misalnya kita ada memiliki suatu mimpi, tapi ternyata orang tua kita sudah memiliki berbagai macam cita-cita orang tua untuk kita gitu ya. Kita nggak bisa untuk semerta-merta melepaskan atau tidak memfollow apa yang orang tua sudah siapkan jalurnya ke kita, karena kita terbentrok itu kan berarti kamu tidak berbakti sama orang tua. Tapi lagi-lagi kembali lagi, mungkin itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang sampai sekarang perlu belajar juga sebagai anak ya. Kita anak mungkin generasinya jauh sekali gitu ya sama orang tua, bisa 30 tahun bedanya, 25, 30, 40 tahun gitu. Pasti cara komunikasinya berbeda. Begitu juga dengan anak orang tua. Mungkin apalagi dengan media sosial ini, orang tua juga pastinya bisa untuk lebih beradaptasi juga bagaimana untuk cara komunikasi antara orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kesimpulannya adalah memang komunikasi antara anak dan orang tua perlu menjadi isu yang sering kita perbincangkan agar nggak jadi isu yang tabu. Oke, siap. Oke.